Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatra Karimah dari Prodi Manajemen. Eh, Hari ini saya akan mempresentasikan hasil UTS saya tentang Sistem Informasi Bisnis UMKM dengan studi kasus pada UMKM kuliner homemade yang berlokasi di Balikpapan. Saya akan membahas tiga hal utama. Yang pertama, bagaimana model bisnis ini dan proses operasional UMKM ini berjalan. Lalu yang kedua, rancangan dashboard visualisasi informasi untuk membantu pengambilan keputusan. Dan yang ketiga, keunggulan metode visualisasi ini berdasarkan jurnal referensi. Pada slide ini, saya menjelaskan model bisnis UMKM yang saya amati. Usaha ini bergerak di bidang makanan, ringan homemade, misalnya kue kering, camilan basah, atau makanan rumahan lainnya. Model bisnisnya adalah C2C dan B2C, karena mereka melayani pelanggan langsung secara online maupun offline, dengan saluran utama penjualan melalui WhatsApp bisnis, Instagram, dan Tokopedia. Untuk transaksi, mereka menerima transfer bank, KRIS, dan COD. Jumlah tenaga saat ini sangat kecil, hanya 1 hingga 5 orang dan semuanya dari anggota keluarga. Pencatatan keuangan masih sangat sederhana, menggunakan aplikasi buku kas atau Microsoft Excel. Yang menarik, meskipun sederhana, UMKM ini sudah berjalan cukup lama dan memiliki pelanggan tetap. Namun tantangan utamanya adalah data yang terkumpul tidak pernah dianalisis secara mendalam. Inilah celah yang coba saya jawab melalui dashboard visualisasi. Saya memetakan sistem informasi UMKM ini ke dalam 4 proses utama, yakni transaksi mulai dari pemesanan hingga pembayaran. Proses kedua, produksi dari bahan baku menjadi produk jadi. Proses ketiga, distribusi, packing, dan pengiriman ke pelanggan. Proses keempat, layanan, customer service, dan pengelolaan feedback. Keempat proses ini tidak berdiri sendiri, mereka saling terhubung. Misalnya, jika ada transaksi baru, maka proses produksi akan tereksekusi, lalu distribusi, dan terakhir layanan pasca jual. Sekarang saya akan menjelaskan masing-masing proses secara lebih rinci. Proses transaksi dengan customer. Mari kita lihat bagaimana proses transaksi ini berlangsung. Yang pertama, customer melakukan pemesanan melalui WhatsApp, Instagram, atau Tokopedia, biasanya berupa chat, DM, atau langsung ke toko online. Kemudian, pemilik UMKM melakukan konfirmasi harga dan stok secara manual. Setelah disepakati, customer melakukan pembayaran melalui transfer, KRIS atau COD. Setelah pembayaran masuk, pemilik memverifikasi bukti transfer, misalnya mengecek mutasi rekening atau notifikasi dari aplikasi KRIS. Lalu, pemilik mengirimkan notifikasi kepada customer via WhatsApp bahwa pesanan Anda sudah kami konfirmasi dan sedang diproses. Secara bersamaan, pemilik mencatat transaksi di buku kas atau Excel, mencatat nama customer, produk yang dibeli, dan juga nominal. Proses ini terlihat sederhana, tetapi perlu dicatat bahwa WhatsApp bisnis menjadi pusat komunikasi utama. Semua negosiasi, konfirmasi, bahkan pengiriman nomor resi dilakukan melalui WhatsApp. Ini efisien, tetapi sangat bergantung pada manual entry data yang rawan kesalahan dan tidak terstruktur. Slide berikutnya adalah proses produksi. Langkah pertama, pemilik mengecek bahan baku yang tersedia di dapur atau gudang. Lalu langkah kedua, jika stok kurang, pemilik belanja ke supplier, pasar tradisional atau platform online seperti Sayur Box atau Tokopedia. Langkah ketiga, proses produksi dilakukan oleh pemilik dibantu 1 hingga 3 anggota keluarga. Langkah keempat, setelah produk jadi, dilakukan quality check, mengecek rasa, tekstur, berat, dan kondisi kemasan. Hasil quality check menentukan dua kemungkinan. Jika lolos quality check, produk jadi dicatat stoknya, katalog di WA, IG Tokopedia diperbaharui, dan produk siap masuk ke proses packing. Jika gagal quality check, produk diproduksi ulang atau dibuang, lalu dianalisis penyebab kegagalannya, misal bahan baku, tidak segar, atau kesalahan proses. Satu catatan penting untuk produk yang dijual melalui FPT Tokopedia, yaitu fitur Fulfilled by Tokopedia, stok per produk jadi akan dititipkan di gudang Tokopedia. Proses produksi tetap di dapur pemilik atau dikirim ke warehouse Tokopedia. Masuk di slide proses distribusi atau pengiriman memiliki alur sebagai berikut. Yang pertama, packing produk. Produk dibungkus rapi, ditambah label nama toko, bubble wrap, dan plastik segel. Untuk makanan basah atau beku,
Mereka menggunakan kemasan insulasi berupa styrofoam dan ice gel agar kualitas tetap terjaga selama perjalanan. Lalu yang kedua, memilih mitra kurir untuk pengiriman luar kota bisa menggunakan JNT atau JNE. Untuk pengiriman same day atau dalam kota menggunakan GoSend atau Grab Express. Untuk wilayah lokal terdekat, pemilik kadang mengantarkannya sendiri. Lalu yang ketiga, drop off atau pick up. Pemilik mengantar ke agen kurir terdekat atau menjadwalkan penjemputan oleh kurir. Yang keempat, mengirim nomor resi ke customer via WhatsApp agar bisa melacak paketnya. Lalu yang kelima, customer menerima barang dan mengonfirmasi kondisi produk. Yang perlu diperhatikan, UMKM ini belum memiliki sistem pelacakan otomatis. Semua nomor resi dikirim manual satu persatu. Ini pekerjaan yang cukup merepotkan jika orderan sudah mulai banyak. Masuk ke proses layanan konsumen. Layanan konsumen pada UMKM ini sangat personal. Customer bisa menghubungi langsung nomor WhatsApp pemilik atau DM Instagram. Pemilik akan merespon secara langsung, tidak ada chatbot atau CS khusus. Jika ada komplain, solusinya bisa berupa retur, ganti produk, atau refund tergantung kesepakatan. Setelah customer puas, pemilik biasanya meminta testimoni dan foto produk. Testimoni ini kemudian diposting di story atau highlight Instagram dan WhatsApp. Jika pembelian melalui Tokopedia, customer juga diminta memberikan rating bintang. Data pelanggan dikelola secara sederhana, kontak tersimpan di WhatsApp bisnis, pelanggan diberi label seperti pembeli baru atau pelanggan setia. Riwayat pembelian dicatat di Excel atau buku kas. Untuk promosi, pemilik melakukan broadcast WhatsApp ke daftar pelanggan lama, misalnya info produk baru, promo hari raya, atau diskon khusus. Ini menciptakan repeat order loop. Pelanggan yang sudah lama tidak membeli akan teringat kembali dan memesan lagi. Dari sisi bisnis, ini jauh lebih efisien daripada mencari pelanggan baru dari nol. Untuk rancangan dashboard visualisasi, yaitu rancangan visualisasi informasi. Saya merancang 4 dashboard yang saling terhubung. Dashboard pertama, yakni dashboard penjualan KPI utamanya adalah total omset harian atau bulanan, jumlah order masuk, dan rata-rata nilai transaksi. Visualisasinya berupa line chart atau trend omset mingguan, bar chart untuk produk terlaris, dan P chart untuk saluran penjualan apakah dari WA, IG, atau Tokopedia. Dashboard kedua, yakni dashboard produksi. KPI level stok bahan baku, jumlah produk jadi siap kirim, estimasi produk hari ini, visualisasi GOT chart yang berubah warna menjadi merah jika stok di bawah 20%, tabel produk stok kritis, dan bar chart produk terlaris bulan ini. Lalu dashboard ketiga, dashboard pengiriman. KPI total paket dikirim bulan ini, on time, delivery rate, jumlah COD versus transfer. Untuk visualisasi, tabel riwayat resi dan status pengiriman, P-chart menggunakan kurir, dan peta sebaran wilayah customer. Lalu dashboard keempat, dashboard pelanggan. KPI jumlah testimoni positif, jumlah repeat customer, jumlah komplain bulan ini. Untuk visualisasi, word count dari ulasan dan testimoni. Trendline kepuasan pelanggan, bar chart alasan komplain. Semua dashboard ini saling terhubung. Contohnya, ketika ada transaksi baru di dashboard penjualan, secara otomatis stok di dashboard produksi akan berkurang dan data pelanggan di dashboard pelanggan akan terupdate. Untuk keunggulan metode visualisasi dan mengapa dashboard ini penting untuk UMKM, saya akan merujuk pada jurnal Sari Kaya tahun 2019 yang berjudul What Do We Talk About When We Talk About Dashboard? Ada 5 keunggulan yang saya identifikasi. Pertama, transformasi data manual menjadi insight. UMKM ini hanya mencatat penjualan di buku atau Excel tanpa dianalisis. Dashboard mengubah catatan tersebut menjadi grafik yang langsung menunjukkan produk terlaris, tren penjualan, dan bulan sepi secara otomatis. Lalu yang kedua, monitoring real-time dan deteksi anomali. Dengan threshold coloring, misal stok berwarna merah, jika kurang dari 20%, pemilik UMKM langsung tahu kapan harus membeli bahan baku tanpa menghitung manual. Yang ketiga, deteksi repeat customer. Visualisasi menunjukkan pelanggan mana yang sudah lama tidak membeli. Pemilik bisa melakukan pengiriman broadcast promosi yang lebih terarah, bukan black acak. Ini meningkatkan konversi repeat order. Lalu yang keempat, actionable untuk
pengguna non-teknis. Yang kelima, bukti data untuk pengembangan usaha. Laporan visual yang rapi meningkatkan kepercayaan mitra bisnis dan lembaga keuangan saat UMKM mengajukan KUR atau bermitra dengan platform besar seperti Tokopedia atau Shopee. Masuk pada slide kesimpulan. Kesimpulan dari presentasi saya yang pertama, sistem informasi bisnis pada UMKM kuliner homemade ini sudah berjalan dengan proses transaksi, produksi, distribusi, dan layanan yang cukup terstruktur. Namun, semuanya masih bersifat manual dan belum terintegrasi. Yang kedua, penerapan dashboard visualisasi seperti yang saya rancang akan mengubah data manual tersebut menjadi insight real time. Pemilik UMKM bisa langsung tahu produk mana yang paling laku, stok bahan baku yang menipis, kurir mana yang paling sering telat, dan pelanggan mana yang berpotensial untuk dipromosi. Ketiga, dengan mengadopsi metode ini, UMKM ini tidak hanya menjadi lebih efisien, tetapi juga lebih siap bersaing di era digital. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatian dan waktu yang telah diberikan. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.